Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina Rizky Amalia, MPM 10 1118166 dari Fakultas Kedokteran. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya, yaitu scoping review yang berjudul Hubungan Frekuensi dan Durasi Penggunaan Popok Sekali Pakai Terhadap Kejadian Infeksi Saluran Kemih pada Bayi dan juga Anak. Infeksi saluran kemih atau ISK merupakan salah satu penyebab umum terjadinya demam pada anak selain ispa dan juga diare. Pada bayi dan anak, ISK umumnya terjadi akibat pemakaian popok sekali pakai yang tidak tepat. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, sebaiknya penggunaan popok sekali pakai diganti setiap selesai berkemih atau buang air besar, atau dapat diganti 2 hingga 3 jam sekali, atau dapat diganti menggunakan sistem alarm. Ketika ada pengurangan kebutuhan popok, maka dapat mempengaruhi frekuensi dan durasi penggunaan popok sekali pakai yang lebih lama, sehingga dapat berisiko terjadinya infeksi saluran kemih. Populasi dari penelitian ini adalah bayi dan juga anak. Untuk intervensi adalah menggunakan popok sekali pakai dengan outcome-nya adalah infeksi saluran kemih, dan studi yang digunakan adalah cross-sectional, cohort, dan juga case control. Kemudian untuk prosedur penyusunan protokol dari penelitian ini, yaitu dicari jurnal dari 6 database berdasarkan kata kunci yang telah ditetapkan dan didapatkan secara keseluruhan yaitu 1.541 jurnal. Kemudian jurnal tersebut dilakukan screening berdasarkan kriteria inklusi dan juga eksklusi. Berdasarkan kriteria eksklusi didapatkan yaitu 342 jurnal, kemudian dilakukan screening kriteria eksklusi dan didapatkan hanya 5 jurnal yang sesuai. Kemudian 5 jurnal ini dilakukan uji kelayakan dan didapatkan 5 jurnal tersebut lolos dari uji kelayakan. Kemudian jurnal yang pertama yaitu berjudul Association Between the Frequency of Disposable Diaper Changing and Urinary Tract Infection in Infant yang dilakukan pada tahun 2009 di Jepang, dan didapatkan yaitu adanya hubungan antara frekuensi penggantian popok sekali pakai dengan kejadian ISK pada bayi dengan nilai P kurang dari 0,0001. Kemudian jurnal yang kedua yaitu berjudul Diaper Type as a Risk Factor in Urinary Tract Infection of Children yang dilakukan di Iran pada tahun 2010 dan didapatkan yaitu tidak terdapat korelasi yang bermakna antara jumlah penggunaan popok dalam sehari dengan insiden ISK pada anak dengan nilai P yang didapatkan sama dengan 0,15. Kemudian hasil lainnya memperlihatkan bahwa penggunaan popok superabsorban memiliki risiko ISK dengan nilai P sama dengan 0,005 dan nilai odds ratio adalah 3,29. Kemudian jurnal lainnya berjudul Association Between the Frequency of Disposable Diaper Changing and Urinary Tract Infection in Children yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2013. Didapatkan bahwa adanya hubungan antara frekuensi penggantian popok sekali pakai dan terjadinya ISK pada anak dengan nilai P sama dengan 0,0001. Lalu jurnal berikutnya berjudul The Impact of Duration of Using Superabsorbent Diaper on the Incidence of Urinary Tract Infection in Children yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2014. Didapatkan bahwa terdapat hubungan antara durasi penggunaan popok superabsorban dengan insiden ISK pada anak dengan nilai P sama dengan 0,001. Kemudian durasi penggunaan popok superabsorban lebih dari 4 jam menunjukkan nilai relatif risk sama dengan 2,89. Lalu jurnal berikutnya berjudul Risk Factor of Urinary Tract Infection on Children in Pediatric Ambulatory Care of Blambangan Hospital yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2016. Hasil yang didapatkan yaitu yang pertama, tidak ada hubungan antara penggunaan popok sekali pakai dengan kejadian infeksi saluran kemih pada anak dengan nilai P sama dengan 1. Kemudian hasil yang kedua menunjukkan bahwa mengganti popok sekali pakai kurang dari 4 kali sehari dikaitkan dengan risiko ISK yang lebih tinggi pada anak dengan nilai P yaitu sama dengan 0,026 dan nilai odds ratio sama dengan 12,14. Kemudian hasil yang ketiga menunjukkan bahwa menggunakan popok sekali pakai selama lebih dari 4 jam per hari dikaitkan dengan peningkatan risiko ISK pada anak-anak dengan nilai P sama dengan 0,025 dan nilai odds ratio sama dengan 4,1. Penelitian melalui Sugimura dan kawan-kawan menunjukkan bahwa kelompok anak dengan ISK frekuensi rata-rata mengganti popok dalam seharinya lebih rendah dibandingkan kelompok tanpa ISK. Hal tersebut dapat mengakibatkan yaitu bayi atau anak menggunakan popok yang basah sehingga area genital akan kontak dengan popok yang basah dalam waktu yang lama sehingga memicu adanya ascending bakteri ke saluran kemih yang dapat mengakibatkan ISK. Sedangkan jurnal menurut Daulay dan kawan-kawan menunjukkan bahwa anak dengan urin kultur positif itu banyak ditemukan pada anak dengan frekuensi mengganti popok 4 hingga 5 kali atau kurang dari 4 kali dalam sehari, dan juga banyak ditemukan pada anak dengan frekuensi mengganti popok kurang dari 4 kali pada saat siang dan juga malam hari. Menurut Daulay, yaitu penggantian popok atau penggunaan popok yang basah karena urin dapat mengakibatkan area perineal menjadi lembab sehingga memudahkan migrasi bakteri patogen dari anus ke external orifice. Berikutnya, penelitian Mark Lestari menunjukkan bahwa anak yang menggunakan popok superabsorban akan mengakibatkan ventilasi di area genital tidak cukup dan penguapan urin tidak sempurna sehingga dapat menjadi sumber infeksi. Kemudian juga menunjukkan bahwa anak yang menggunakan popok kurang atau popok lebih dari 4 jam per hari atau durasi rata 12 jam per hari, yaitu banyak mengalami ISK dengan berjumlah 28% dibandingkan anak tanpa ISK. Lalu,
Untuk penelitian menurut Fahimzad menunjukkan bahwa anak dengan ISK banyak menggunakan popok superabsorban. Namun berdasarkan jumlah popok minimum dan juga maksimum per hari yang digunakan, yaitu tidak ada perbedaan. Selanjutnya, penelitian menurut Magnuna menunjukkan bahwa frekuensi mengganti popok sekali pakai kurang dari 4 kali per hari dan juga durasi penggunaan popok sekali pakai lebih dari 4 jam per hari itu banyak terjadi pada kelompok kasus atau kelompok anak dengan ISK di mana menurut Magnuna ini dapat disebabkan karena penggunaan popok sekali pakai yang lebih lama sehingga dapat mengakibatkan adanya kontak antara urin dan area periuretra sehingga menyebabkan adanya kolonisasi bakteri yang dapat ascend di saluran kemih yang dapat menyebabkan terjadinya ISK. Simpulan dari penelitian ini yaitu dapat simpulkan bahwa adanya hubungan yang bermakna antara frekuensi dan durasi penggunaan pupus sekali pakai terhadap terjadi ISK pada bayi dan juga anak, di mana pada bayi dan anak frekuensi penggantian kurang dari 4 kali dan durasi penggunaan lebih dari 4 jam popok sekali pakai dapat meningkatkan risiko terjadinya ISK pada bayi dan juga anak. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.